semua, perkenalkan saya Niladia Radita Purnama Putri dengan NIM 181304108 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video ini, saya akan membahas terkait hanyutan genetik, gen pool, dan yang terakhir yaitu terkait efek leher botol. Jadi langsung saja kita mulai. Pada video ini, kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama terkait hanyutan genetik, kemudian yang kedua terkait gen pool, dan yang terakhir yaitu terkait efek leher botol. Hanyutan genetik merupakan perubahan dalam gen pool atau perubahan frekuensi gen dalam suatu generasi ke generasi lainnya. Hal ini dapat terjadi karena alel dari suatu generasi turun secara random ke generasi selanjutnya. Namun terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan hanya sebagian dari alel tersebut yang kemudian diturunkan, sehingga alel dalam satu generasi tidak mencerminkan generasi yang sebelumnya. Proses hanyutan genetik ini dapat ilustrasikan dengan menggunakan 20 kelereng dalam toples seperti pada gambar. Jadi 20 kelereng ini akan mewakili 20 organisme dalam suatu populasi. Setengah dari 20 kelereng tersebut berwarna merah dan setengah lagi berwarna biru. Kedua warna tersebut menunjukkan kedua alel yang berbeda dari satu gen dalam populasi tersebut. Keadaan stoples ini dianggap sebagai populasi awal. Pada setiap generasi baru, organisme bereproduksi secara acak. Untuk mengilustrasikan reproduksi ini, dipilih kelereng secara acak dari toples dan dipindahkan ke stoples baru. Dalam suatu generasi, mungkin terjadi kelereng warna tertentu tidak terpilih satupun. Sebagai contoh, jika ada kelereng berwarna merah terpilih, maka stoples akan menunjukkan kondisi generasi baru hanya mengandung keturunan kelereng biru saja. Sehingga generasi mendatang seluruhnya akan memiliki alel dengan warna biru tersebut. Sebelum itu, gen pool merupakan kumpulan jumlah alel dari suatu populasi. Gen pool ini merupakan aspek penting dalam suatu populasi karena menyatakan apakah dalam suatu populasi tersebut polimorfik, yaitu terdapat variasi alel dalam suatu populasi, atau monomorfik, yaitu tidak terdapat variasi alel dalam suatu populasi. Dalam evolusi, kenyataan peran faktor luar seperti mutasi, pergeseran genetik, seleksi alam dapat menyebabkan munculnya fenomena yang disebut dengan efek leher botol atau bottleneck effect. Efek ini mengibaratkan misalnya adanya botol dengan leher yang sempit dan dipenuhi dengan permen yang berbeda-beda. Sesekali botol akan dibalikkan dan permen yang paling dekat dengan mulut botol akan keluar, sedangkan permen yang jauh di dalam akan lebih sukar untuk keluar. Permen yang keluar dari botol tentunya tidak memiliki variasi yang sama dengan variasi awal saat seluruh permen berada di dalam botol. Jika dikaitkan dengan suatu populasi, maka bottleneck effect yaitu saat suatu individu dalam suatu populasi secara signifikan berkurang dalam populasi tersebut yang menyebabkan hanya sebagian kecil dari populasi yang bertahan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya bencana alam atau insiden lainnya. Akibat dari hal ini, maka populasi akan menurun secara drastis. Individu-individu yang bertahan tidak dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada, dan bahkan mungkin alel yang bersifat tertentu yang khas akan menghilang. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian.